Pernah nggak sih lo ngerasa aneh? Kita belajar integral, bangun ruang, sampai hafal nama tokoh sejarah, tapi nggak pernah diajarin satu hal yang setiap hari kita pakai, cara mengatur uang di rumah tangga. Ironisnya, justru disinilah hidup banyak orang berantakan. Gaji masuk hari Senin, ludes hari Kamis. Ada tagihan kecil datang, langsung panik. Ada kebutuhan mendadak, langsung tumbang. Dan masalahnya, ini bukan cuma soal kurang duit, tapi soal nggak punya strategi. Padahal, hampir semua konflik rumah tangga, cekcok, kecemasan, rasa tidak aman, bahkan keputusan hidup besar dipengaruhi satu hal, kesehatan finansial. Kalau pondasinya rapuh, hidup ikut goyah. Kalau pengelolaannya asal-asalan, masa depan ikut acak. Dan yang bikin makin nyesak, banyak orang merasa ini kesalahan pribadi, padahal ya memang nggak pernah diajarkan. Kita cuma disuruh cari uang, bukan mengelolanya. Kita tahu harga kebutuhan, tapi nggak tahu cara menyusun sistem biar semua tetap terkendali. Inilah kenapa topik ini penting. Bukan cuma biar uang cukup, tapi biar hidup tenang. Biar setiap keputusan nggak selalu penuh kecemasan. Biar rumah tangga punya arah, bukan cuma bertahan. Masalah keuangan rumah tangga itu nggak pernah berdiri sendiri. Biasanya dia datang barengan. Harga naik, kebutuhan bertambah, pendapatan stagnan, dan pola belanja yang sebenarnya nggak salah, tapi nggak terarah. Banyak orang ngerasa hidupnya baik-baik saja, sampai suatu hari mereka sadar, tidak ada tabungan, tidak ada dana darurat, cicilan numpuk, dan setiap bulan harus mulai dari nol lagi. Bukan karena mereka malas atau boros, tapi karena nggak punya struktur pengelolaan uang yang benar. Dan gue yakin, kalau lo masih baca sampai sini, lo mungkin pernah ngerasain beban itu. Tekanan yang bikin lo mikir, kok hidup gue kayaknya cuma kerja, bayar tagihan, ulang lagi. Atau mungkin lo pernah ngerasa takut tiap awal bulan, berharap nggak ada kejadian mendadak karena lo tahu sekali ada hal tak terduga, semuanya bisa kacau. Topik ini penting karena menyentuh kebutuhan paling dasar manusia, rasa aman. Lo bisa kerja keras, tapi kalau sistem pengelolaan uang lo berantakan, hasilnya nggak akan pernah kelihatan. Lo bisa punya gaji besar, tapi tanpa strategi, lo tetap bisa keok oleh pengeluaran kecil yang datang bertubi-tubi. Ini masalah struktural, bukan sekedar ngirit. Banyak rumah tangga tumbang bukan karena kurang penghasilan, tapi karena aliran uang mereka liar, nggak dicatat, nggak dialokasikan, dan nggak punya batas. Dan lagi-lagi, ini bukan salah mereka. Sistem pendidikan kita melatih kita jadi pekerja, bukan pengelola sumber daya. Kita belajar soal karir, tapi nggak belajar menjaga stabilitas hidup. Makanya, pembahasan ini penting. Lo bukan cuma butuh cara mengatur uang, tapi cara mengendalikan hidup lo sendiri. Sebelum kita masuk ke strategi teknis, ada satu prinsip dasar yang harus lo tanam dulu. Keuangan rumah tangga itu bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal alur dan kendalinya. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir masalahnya selesai kalau gaji naik. Padahal kenyataannya, ketika penghasilan naik, pengeluaran ikut naik, kadang lebih cepat. Ini disebut lifestyle creep, dan tanpa disadari, banyak keluarga terjebak di situ. Makanya, prinsip utama yang harus lo pegang adalah uang harus punya tujuan sebelum dia keluar. Simple, tapi ini adalah fondasi semua strategi finansial. Begitu uang masuk tanpa rencana, dia akan hilang tanpa jejak. Begitu pengeluaran terjadi tanpa batas, dia akan terus melebar. Dan begitu hidup tanpa struktur, lo akan selalu berada di mode darurat meskipun sebenarnya nggak darurat. Mindset ini penting karena dia menggeser cara lo melihat uang. Lo nggak lagi menunggu masalah datang baru bergerak. Lo nggak lagi pakai uang untuk memadamkan api setiap bulan. Lo justru menciptakan sistem yang bikin hidup lebih tenang. Jadi sebelum ngomongin budgeting, alokasi, atau strategi hemat, lo harus sadar satu hal. Setiap rupiah itu harus punya alamat. Kemana dia pergi, kapan dia dipakai, dan untuk apa dia ada. Kalau prinsip ini lo pegang, penghasilan kecil bisa terasa cukup. Kalau prinsip ini lo abaikan, penghasilan besar tetap nggak akan pernah cukup. Dengan kata lain, sistem lebih penting daripada jumlah, karena yang bikin stabil itu bukan berapa banyak uang masuk, tapi seberapa terarah uang itu dipakai. Sebelum kita masuk ke langkah teknis, ada satu fakta yang sering bikin orang kaget. Lebih dari 60% rumah tangga yang berpenghasilan stabil tetap hidup dari gaji ke gaji.
bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak pernah membuat sistem aliran uang yang jelas. Dan yang lebih mengejutkan, banyak di antara mereka nggak sadar bahwa mereka sedang berada di zona bahaya finansial, karena selama ini masih bisa hidup. Ini kayak punya ember buat nampung air, tapi bocor kecil di bawahnya. Selama lo terus ngisi, kelihatannya aman. Tapi begitu ada masa lo nggak bisa ngisi lebih banyak, entah karena sakit, kehilangan kerja, atau harga naik, airnya habis cepat banget. Kebocoran kecil itu adalah pengeluaran yang nggak pernah dicatat, nggak pernah dipertanyakan, dan nggak pernah dikendalikan. Ada lagi analogi yang lebih sederhana. Bayangin lo naik motor tanpa spion. Lo bisa jalan, lo bisa gas, bahkan bisa ngebut. Tapi lo nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Satu kesalahan kecil dari pengendara lain bisa bikin lo jatuh dan lo nggak siap. Begitu juga keuangan rumah tangga. Kalau lo nggak punya spion, pencatatan, kontrol, dan batas pengeluaran, lo tetap bisa jalan, tapi rawan kecelakaan. Dan sekali jatuh, bangunnya lebih berat. Fakta lainnya, studi perilaku finansial menunjukkan bahwa orang cenderung lebih ingat pengeluaran besar, padahal yang bikin bangkrut biasanya pengeluaran kecil yang berulang. Contoh, kopi 20.000, jajan 15.000, ongkir 12.000, dan repeat. Individu kelihatannya kecil, tapi kalau dijumlahkan bisa sama besar dengan cicilan. Inilah kenapa banyak rumah tangga merasa uang hilang, padahal bukan hilang, cuma menyebar kemana-mana tanpa kendali. Fakta dan analogi ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nunjukin satu hal. Tanpa sistem, bahkan orang disiplin pun bisa kalah oleh kebiasaan kecil yang tak terlihat. Sekarang kita masuk ke intinya, langkah-langkah praktis yang benar-benar bisa lo terapkan buat membangun sistem keuangan rumah tangga yang stabil. Bukan teori rumit, tapi struktur sederhana yang langsung bekerja. 1. Tentukan 4 pos utama pengeluaran. Daripada bikin 20 kategori yang bikin pusing, cukup pecah jadi 4. Kebutuhan wajib, makan, listrik, transportasi. Kewajiban, cicilan, kontrakan, sekolah anak, tabungan dan proteksi, lifestyle terkendali, jajan, nongkrong, hobi. 4 pos ini bikin lo mudah ngontrol arus uang tanpa hilang fokus. 2. Terapkan metode bayar masa depan dulu. Begitu gaji masuk, jangan sentuh yang lain sebelum lo bayar, tabungan, dana darurat, proteksi. Langkah ini menjaga lo dari stres setiap kali ada hal tak terduga muncul. 3. Buat batas pengeluaran harian atau bulanan. Gunakan angka jelas, misal belanja rumah hanya 1 juta per 2 minggu, bukan sekadarnya. Batas membuat pengeluaran punya pagar. 4. Wajib punya dana darurat 1 hingga 3 bulan. Mulai kecil, 20 hingga 50 ribu per hari. Konsisten lebih penting daripada besar. Dana darurat bukan untuk nanti-nanti, ini adalah rem darurat hidup lo. Kelima, kurangi kebocoran kecil bukan hilangkan kebahagiaan. Lo nggak perlu hidup sengsara. Yang perlu lo hentikan adalah pengeluaran tanpa sadar. Bikin daftar, apa yang sering lo beli tanpa mikir. Kurangi 20 hingga 30% saja sudah sangat signifikan. Keenam, gunakan satu aplikasi catatan atau spreadsheet. Tujuannya bukan detail berlebihan, tapi kesadaran. Dengan catatan sederhana, lo tahu kemana uang lo mengalir setiap bulan. Ketujuh, evaluasi 10 menit setiap minggu, bukan audit pajak, cuma cek minggu ini bocor di mana. 10 menit ini bisa menyelamatkan ratusan ribu tiap bulan. Langkah-langkah ini sederhana, tapi kalau dijalankan konsisten, efeknya masif. Kalau lo perhatiin, semua langkah tadi sebenarnya bukan soal matematika atau rumus finansial yang rumit. Intinya cuma satu, mengambil kembali kendali atas hidup lo sendiri. Karena pada akhirnya, uang itu bukan sekadar alat bayar. Uang adalah cermin dari pola pikir, kebiasaan, dan arah hidup. Cara lo ngatur uang menggambarkan cara lo ngatur prioritas, waktu, bahkan ketenangan batin. Banyak rumah tangga yang sebenarnya bukan kekurangan penghasilan, mereka kekurangan kesadaran, kekurangan struktur, kekurangan jeda untuk berhenti dan bertanya, kenapa pola ini terus berulang? Begitu lo mulai mengerti bahwa masalah keuangan itu bukan hanya soal nominal, tapi soal sistem dan pilihan, perspektif lo berubah. Lo nggak lagi nyalahin diri sendiri, lo mulai lihat bahwa semuanya bisa diperbaiki langkah demi langkah. Insight pentingnya adalah stabilitas finansial itu bukan keberuntungan, tapi hasil dari keputusan kecil yang dipertahankan terus-menerus. Bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling terarah.
Bukan tentang siapa yang paling hemat, tapi siapa yang paling sadar dan jelas tujuannya. Dan ketika lo punya sistem, hidup jadi lebih ringan. Lo nggak lagi cemas setiap awal bulan. Lo nggak lagi takut sama hal-hal mendadak. Lo punya ruang buat napas, ruang buat berkembang, ruang buat bikin keputusan jangka panjang tanpa tekanan. Sekarang lo udah punya gambaran lengkap, mulai dari prinsip dasarnya, fakta yang sering luput, sampai langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan hari ini. Nggak perlu nunggu gaji naik, nggak perlu nunggu situasi perfect. Yang lo butuhin cuma keputusan sederhana untuk mulai mengendalikan alir uang lo sendiri. Karena pada akhirnya, hidup rumah tangga yang stabil itu bukan datang dari keberuntungan, tapi dari sistem yang lo bangun pelan-pelan. Mulai dari bikin 4 pos pengeluaran, mulai dari bayar masa depan lo dulu, mulai dari catatan kecil tiap minggu. Langkah-langkah ini kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan konsisten, efeknya bisa mengubah arah hidup lo. Dan ingat, ini bukan cuma soal uang, ini soal ketenangan, soal masa depan anak, soal kemampuan lo membuat keputusan tanpa tekanan, soal rumah tangga yang gak gampang goyah hanya karena satu pengeluaran mendadak. Jadi kalau lo merasa pembahasan ini membuka mata, relevan dan penting buat keluarga lo atau orang lain, gue minta satu hal sederhana, like, komen, dan subscribe biar makin banyak orang yang sadar bahwa ngatur uang itu bukan bakat, tapi skill yang bisa dipelajari. Ambil satu langkah hari ini, kecil pun gak apa-apa, karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan pertama yang lo ambil sekarang.